kita periksa dulu ya, seperti biasa. Bisa nggak ke sana? Ketika pasien sedang sakit, mereka mencari dukun kampung dulu untuk pengobatan. Setelah tidak ada reaksi, baru mereka ke puskesmas atau mencari petugas kesehatan. Contoh kecilnya gini, orang yang berpenyakit malaria, kan ada di situ kan ada kejang-kejangnya. Kalau malaria kan, kalau sudah panasnya tinggi kan mungkin ngeranyau seperti apa. Nah itu persepsi mereka itu karena hantu. Jadi panasnya mungkin karena hantu hantu. Nah, ketika dibawa ke puskesmas, diberi paracetamol, dipasang infus, nah kemudian panasnya turun dan sebagainya. Nah itu baru mereka percaya bahwa kesehatan itu bisa terkaitkan dengan pengobatan. Ini kalau ditekan di sini sakit ya? Sakit ya? Enggak. Ini kalau tekan agak kuat sakit. Sakit ya. Ada keluhan di perut sebelah kanan Bu, nanti kita konsulkan ke dokter. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Dok. Ya Pak Edi, gimana? Dari kemarin sampai sekarang kita sudah rawat 2 hari. Sepertinya tidak ada perubahan Dok. Jadi dia malah ada nyeri di perut kanan, sebelah kanan bawah. Kalau ini pasiennya diinfus kan Pak? Diinfus dengan RL 20 tetes per menit Dok. Oh ya sudah, kalau memang nggak ada perubahan, dirujuk aja Pak. Kalau misalnya kita bukan rawat jalan lebih bagus. Puskesmas kita ini sebenarnya dia hanya melayani 5 kampung. Dan 5 kampung ini saling berjauhan, dan yang terjauh itu ada di perbatasan Kalteng. Nah, yang di situ masyarakat kita juga membutuh edukasi, butuh pelayanan kesehatan. Jadi kami sangat-sangat memerlukan telekomunikasi yang maksimal lah. Biar aja kayak secara geografis dan topografisnya bahwa Kabupaten Makam Ulu ini memang agak cukup menantang ya. Kondisi alam yang cukup ekstrim tapi menyenangkan. Dalam membangun infrastruktur telekomunikasi ini memang biaya yang cukup besar, karena salah satu transportasi yang digunakan itu hanya satu, yaitu transportasi sungai. Akses telekomunikasi masuk di Makam Ulu itu sebenarnya pada tahun 2010, dan itu hanya ada 5 menara telekomunikasi waktu itu, masih 2G lah ya. Pada tahun 2019 masyarakat Kabupaten Makam Ulu itu sudah menikmati jaringan 4G. Sekarang kita sudah membangun beberapa tower kita, dan sampai kawasan perbatasan pun, sampai di Kecamatan Long Apari pun itu sudah terbangun 4G kawasan perbatasan. Akses telekomunikasi Delham ini yang ada internet ini kemarin awal-awal tahun 2019 itu. Nah, mulai ada internet ya, tapi ya seperti inilah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Jadi yang fullnya itu ya nggak ada. Kebetulan hari ini dia baik. Kemarin itu waktu diinfo sama Mbak Halimun, 2 hari nggak ada sinyal. Ya nantilah, saya pasang punya Kominfo lah. Yang punya Kominfo sendiri, punya Kominfo Makam Ulu. Soalnya ini mereka ini termasuk Silacak ya? NAR itu. Nah, itu menggunakan aplikasi juga. Nah, itu setiap hari. Setiap hari menggunakan internet. Makam Ulu ini nyawa telekomunikasinya di fiber optik. Nah, dari proyek Palaparing, wilayah tengah. Jadi apabila FOCAT itu terjadi, maka sudah dipastikan Kabupaten Makam Ulu akan down.
dan itu hampir terjadi setiap hari karena aktivitas pembukaan badan jalan, aktivitas pembangunan pembukaan badan jalan itu yang akan mengganggu kabel optik kita. Memang sewaktu proyek Palaparing ini dibangun, pembukaan badan jalan tidak maksimal, waktu itu masih 6 meteran lah lebar jalan-jalan. Jadi kita bakti membangun towernya untuk kabel optiknya itu masih di pinggir banget gitu. Begitu pembukaan badan jalan 20 meter, kabel optiknya udah ke tengah. Jadi otomatis ya pasti kena alat berat, kenapa itu putus, dan itu hampir setiap hari. Mungkin kita normalnya hanya 4-5 jam. Pendataan kayak apa ya kalau nggak bisa kayak gini? Kita ke SMP situ ya, soalnya di situ ada wifi kemarin. Bagus ke wifi di sana. Bagus? Nggak gangguan juga? Enggak. Kita ke sana aja kan? Bisa? Bersambung nggak wifi-nya? Kirim dah fotonya yang kemarin pas kita di jalan tuh. Aku kirim ikut. Oh iya, ikut dulu ya. Wah, kemarin jalan di tempatnya kita pergi di Nguring tuh jelek sekali. Aku sampai mau jatuh kemarin di gunung. Laporan sudah terkirim juga nih, balik ke kita. Ayo, balik ke kita. Yuk, kita balik. Bahwa ini ada nih program KPU USO dari Bakti Kominfo. Nah, jadi saya coba-coba untuk menjajaki itu, dan Bakti sangat support sekali, dan dia sudah membangun sekitar 13 BTS di sini. Bakti akses internet yang sudah disupport ini adalah sekitar 109 atau 110 akses internet yang sudah dibangun. Semua fasilitas sekolah, kesehatan, fasilitas umum, habis itu kantor-kantor desa itu sudah kita pasang beberapa akses internet semua. Tuh, meskipun ya dengan kapasitas yang sangat minim sekali. Nah, kita berapa kali mengusulkan ya mohon Bakti untuk bisa memperhatikan itu. Ini nggak nyala nih. Sekitar udah hampir 2 minggu masyarakat, hampir 1 bulan ya Pak ya, 1 bulan ini masyarakat tidak bisa menikmati jaringan telekomunikasi dengan baik. Ini sudah 1 bulan dan kita sudah berapa kali menghubungi penyedianya, itu sampai sekarang belum ada respon, belum ada tindak lanjut, dan ini sangat mengganggu warga masyarakat, terutama anak-anak sekolah daring ini. Anak-anak sekarang itu banyak lari ke atas gunung sana untuk mencari signal. Kemarin kan ada beberapa bulan lah kita yang ada kurang lebih 3 bulan yang normal Pak. Itu. Nah jadi anak-anak dari rumah aja. Nah cuma dia kapasitas pemakaiannya itu dia cuma ada berapa anak-anak aja, ada 20-an, 25 yang bisa memakai itu internetnya. Nah, itu pun sudah lelet dia Pak. Sementara sekarang kan anak sekolah ini harus pakai internet Pak. Masyarakat ini betul-betul butuh sama jaringan ini karena kita ini kan ya anggap perbatasan juga Pak. Seperti Nyerbungan kan. Makanya kami agak irinya itu kenapa sih punya Nyerbungan utuh aja Pak. Kan petir itu nggak mungkin nggak kena di Nyerbungan kan. Iya. Nah itu kenapa kita punya kayak gini. Hari ini kita briefing tentang keberangkatan besok kita ke Nyaribungan. Jadi tim yang berangkat ke Nyaribungan besok ini adalah tim 1. Kita lewat darat dan lewat sungai nih. Jadi ada joki kita nanti, ada dia, ada Gori, kemudian ada tim 1 juga.
ada-adaan. Ini persiapan untuk Sango karena besok tim 1 akan berangkat pelayanan di Pustu Jerebungan untuk menembus ke Jerebungan 8 sampai 12 jam. Karena pernah pengalaman dulu kita tidak siap bekal yang pada akhirnya kendaraan kita yaitu ces atau ketinting kita rusak. Nah, kemudian kita sampai tidur di tengah jalan dan tidak ada apa-apa yang kita makan. Berdasarkan pengalaman dari itu, teman-teman selalu saya sarankan paling tidak bawa sango lah. Karena perjalanan kita hari ini agak berat, saya ngajak kita untuk memohon perlindungan. Marilah berdoa. Kita lewat darat, nah di situ kendalanya kadang-kadang ban motornya tidak bisa berjalan lah karena gubangan airnya tadi terlalu dalam, ada yang sampai setengah meter, ada yang sampai 1 meter, dan kemudian tenaga yang kita bawa itu harus tenaga yang super strong lah. Apa itu, Kak? Ini apa? Ini ban, seret bannya. Kalau kondisinya mulai mendung di seberang, lebih baik kita naik air. Meskipun kita basah di perahu, tapi kita tidak pernah macet. Pelayanan kita ke sana 2 malam 3 hari itu sudah standar sudah. Karena 1 hari perjalanan, nah istirahat malam 1 hari itu kita pelayanan penuh. Kalau misalnya ada dokter, ada petugas yang dari luar yang datang pas saat itu, mungkin mereka merasa kapok sudah ke sini. Ya karena kami memang orang di sini, ya mau tidak mau ya kita ulang lagi perjalanannya. Namun ini lebih baik lagi. Pusingnya berapa hari sudah? 2 hari ya. Batuk pilek enggak? Sakit tenggorokan? Batuk kadang-kadang? Sebelum-sebelumnya kita memang punya dokter, bahkan sempat kita dulu 2 dokter umum, 1 dokter gigi. Nah kemudian mereka semua resign. Seberapa jauh efeknya tidak ada dokter? Sangat jauh sekali. Saat kita ada yang gawat darurat, nah itu kita perlu dokter untuk melakukan tindakan. Kalau ada dokter langsung, anestesi ini, kasih ini berapa ampul jahit, nah selesai. Tetapi kalau tidak ada dokter, kita harus konsultasi dulu. Itu yang memakan waktu. Kita konsultasinya lewat HP. Silakan duduk ya Bu. Ada apa ini? Mau vaksin. Ini KTP-nya ya? Ya. Terkait dengan vaksin, kita sweeping, kita yang ke rumah. Di Makam Ulu ini banyak sekali usia lanjut. Ya. Nah itu yang kita takutkan karena usia lanjut itu otomatis komorbidnya banyak. Yang umur 70, 80, 90 ke atas, bahkan ada yang 100 lebih ke atas usianya masih ada di Makam Ulu. Nah itu yang kita takut, kasus-kasus yang begitu. Kalau ada, nah terjangkiti dengan yang komorbid atau dengan yang lansia ya, maka akan berbahaya sekali.
Terus kedua, saya kemarin ada kunjungan ke Kampung Longgelawang. Kampung Longgelawang bahwa masyarakat di Longgelawang itu mengeluhkan adanya gangguan jaringan telekomunikasi, terutama pada tower BTS, di mana sudah hampir 14 hari masyarakat Longgelawang tidak menikmati jaringan telekomunikasi. Dan hasil analisa di lapangan bahwa BTS tersebut, BTS Bakti tersebut tersambar petir. Jadi nanti mohon tim saya untuk bisa tindak lanjut mengenai hal tersebut. Nanti anak-anaknya dok, nangis, sejak kapan dia nangisnya? 2 hari yang lalu. Oh, sampai sekarang masih nangis? Oh, sudah diperiksa? Sudah diperiksa juga. Oh, kalau begitu bisa kita cek sana ya, ke lokasi sana ya. Nah, oke, Ibu ambilkan alat sebentar ya. Petugas kesehatan itu hanya dipandang sebelah mata karena pertama usianya masih muda. Nah, yang kedua dia anak. Nah, contoh gini seperti anaknya disekolahkan kesehatan. Nah, sementara dia punya kakek. Nah, kalau anaknya kasih penyuluhan atau kasih edukasi kayak seperti ini, apa kamu ajak saya ngerawat kamu dari kecil ini, ke saya ini jam terbang saya tinggi. Permisi. Ya. Permisi ya, kita cek dulu apakah dari pusatnya seperti apa. Kemungkinan bayinya nangis karena ASI-nya kurang. Gimana dengan ASI Ibu, lancar kah? Memang agak sih, Rendah terlalu ya. lancar ya. Nah, tetapi tetap diberikan ASI ya, makan sayur yang banyak, buah yang banyak, jangan dikasih susu botol. Ini kalau di kami orang Dayak, ini pengusir hantu. Jadi kalau bayi nangis, cepat-cepat dibakar ini. Nah, ini juga barangnya. Nah, nanti ini setiap sore nih dibakar. Jadi kalau setiap kami orang Dayak pasti ada barang ini. Nah, ini adalah minyak kayu putih kami orang Dayak. Jadi setiap bayi pulang dari manapun ini direndam, masukkan di dalam air mandi. Bayinya dimandikan, dia tidurnya nyenyak, jadi dia tidak kesakitan. Nah, bisa dikasih di ubun-ubun. Kalau perut anaknya sakit ini juga dikasih. Jadi hal-hal begini ini tetap dia di kantong. Waktu itu saya masih SD. Saya melihat persalinan seorang ibu yang waktu itu memang tidak ada tenaga medisnya, tidak ada tenaga bidannya. Nah, itu sangat sulit sekali. Berdasarkan dari itu, gimana caranya saya bisa menolong orang ini tanpa kesakitan yang luar biasa dalam persalinan. Si ibu ini bisa mendapat penghiburan seperti kalau kita memasang infus, mungkin itu suatu penghiburan karena dia, oh saya diperhatikan, saya diberi tindakan begini, mungkin kejiwaannya mungkin akan tenang. Tetapi kalau kita hanya memandang dia sakit sendiri, mungkin dia akan lebih down. Berdasarkan itu saya langsung mengambil di urusan kebidanan. Bu bidan sakit, Bu bidan kontraksi kayaknya. Ya Bu, langsung nggak angkat kepalanya Bu, tarik kakinya Bu ya, tarik ya, buka terus Bu, ngejan. Malamnya sekitar jam 3 ketubannya pecah, baru mereka kalang kabut. Mengingat umur ibunya masih 17 tahun, tidak ada dokter, usia kandungan itu masih 7 bulan, dan ini adalah resiko kalau bisa dirujuk. Jadi begitu saya cek betul pembukaannya lengkap, saya bilang jangan dirujuk kalau pembukaan lengkap, saya bilang kayak gitu. Kita tangani di sini apapun yang terjadi. Takutnya kalau kita rujuk, peralatan disepit tidak memadai, malah tambah bahaya. Batuk lagi, batuk. Alhamdulillah Bu.